Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pukis, podcast yang buat kita sadar. Nah, Pak, kita akan membahas tentang diri saya sendiri juga nih. Orangnya yang nggak enakan. Kalau mungkin bahasanya itu kerennya people pleaser. Nah, itu dia itu hawanya itu pengen menuruti keinginan dari teman-temannya gitu. Dia takut nggak disukai, sampai dia tuh kadang melupakan kepentingan dirinya sendiri, kebahagiaan diri sendiri. Nah, kira-kira gimana, Pak? Jadi kan orang-orang itu pada prinsipnya itu manusia itu dibekali dengan akhlak yang baik. Kemurnian hati mereka itu adalah ada rasa ingin bersosial, ada rasa ingin saling membantu. Makanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi selama ini baik, monggo. Kan gitu kan. Selama ini sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan kode etik secara sosial, maka diperbolehkan, enggak masalah. Kenapa? Karena itu tujuan pertama adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi tolong-menolong dalam kebaikan. Lah, ketika orang itu sudah merasa, wah ini saya kok lama-lama kok kepanasan ya. Maksudnya kepanasan dalam arti susah gitu. Loh kok susah? Ayolah aku meh duwe acara dhewe malah dijalui tolong. Padahal pena mau nolak gitu ya. Enggak enak mau nolak, gimana nih, apakah saya bersalah kalau menolak? Lah karena ini udah kebiasaan individu. Kalau jenengan sering kayak gitu? Sering ketika pekerjaan begitu, saya mau pulang itu, Pak sebentar Pak, tolong nggak bisa ngeprint ya, itu kan. Jadi saya ngotak-ngotak laptopnya, misalnya contoh. Jadi kan juga bagian dari repotnya kita sebagai manusia yang bersosial. Satu sisi kalau kita nolak, dulu kan orangnya baik, dulu kan orangnya sering membantu, tapi kok sekarang kok malah keset ya nggak membantu ya gitu. Repotnya kan itu. Tapi kan kadang orang yang tadi people pleaser itu tadi ya, yang dia itu lebih mentingin, kadang lebih mentingin itu loh, lebih mentingin kepentingan orang lain. Dia itu takut nggak disukai, tapi dalam dirinya, dalam jiwanya itu dia itu sebenarnya nggak pengen melakukan itu, tapi karena dia nggak pengen orang kemudian nggak suka sama kita, nggak pengen diomongin, kemudian kita ya udahlah aku melakukan sesuatu yang mereka itu pengen gitu loh. Yang menurut mereka pengen. Nah itu kalau kayak gitu apakah kemudian nggak mengorbankan kebahagiaan kita sendiri, Pak? Jadi kan ada perumpamaan, Rasulullah menyampaikan juga ini, tapi yang redaksinya panjang, tapi ada makna yang mungkin kita bisa lebih memahami, yaitu lilin. Nah kadang-kadang kan kita tahu lilin itu dinyalakan pada malam hari pada saat gelap. Nggak ada penerangan lampu listrik, nggak ada, tapi di dalam sebuah tenda atau mungkin nggak ada lampu petromat, tapi adanya cuma lilin di semut. Nah ketika lilin itu dinyalakan, itu kan menyinari semuanya. Tetapi lilin itu kita tahu semakin habis. Nah, artinya bahwa kita itu kadang-kadang menjadi orang itu yang seperti lilin. Kita itu bisa ngasih banyak hal kepada orang lain, kemanfaatan kita. Tetapi justru kita itu yang lempoh sendiri, kita yang lemes sendiri. Karena apa? Karena nggak disupport dengan bahan bakar yang cukup. Artinya lilin itu kan stoknya di situ saja. Semakin lama semakin habis. Kecuali kalau lilinnya dikasih stok, tambahi bawahnya, Tapi kan kayak kalau lilin nggak seperti itu. Nah, kita jangan sampai seperti lilin. Tapi kita seperti seperti lilin, tetapi kita juga tambahi support yang lain, motivasi, semangat sebagainya. Itu kalau kita ada sesuatu yang orang-orang itu mempekerjakan kita atau menggunakan jasa kita yang kita tuh sampai sulit untuk menolaknya. Itu berarti, tapi kan kita harus tetap memperhatikan diri kita sendiri kan, Pak. Makanya mungkin kayak bahasanya itu kita perlu mencintai diri kita sendiri. Cintailah diri sendiri. Jangan sampai kita kan kemudian mengorbankan kesehatan kita, mengorbankan mungkin kebahagiaan keluarga kita gitu. Kalau kayak gitu gimana? Se-ekstrim itu gimana kira-kira? Ya kan seorang organisatoris biasa gitu. Ya biasanya kalau kita ada aktivitas di mana? Di kantor sebuah organisasi besar lah gitu. Kok nggak pulang-pulang gitu kan di rumah gitu. Ini anakmu sakit. Ini rapatnya belum selesai. Kita mau bahas hal yang penting. Yaudah kalau begitu yaudah nggak usah pulang sekalian. Lah itu kan malah jadi masalah. Jadi masalah lah. Inilah kemudian kita itu biasanya ada komitmen dengan yang di rumah. Saya seorang aktivis, kita sudah menikah, kita saling mengenal, kamu tahu kegiatan saya, dan ini konsekuensinya. Mau nggak mau harus. Lah kalau itu kan bisa dibicarakan. Tetapi kalau misalnya kok sampai yang di rumah misalkan, yaudah kalau gitu lo gue N, nah itu kan repot. Akhirnya yaudahlah pilih yang paling utama, yang sekiranya kalau misalkan mereka
teman-teman kita yang ada di sana itu menjadi, kalau tanpa ada kita mereka tetap hidup gitu kan. Tapi kalau kita tanpa dia kita bisa lemah gitu ya. Ya berarti kita usahakan yang rumah dulu. Karena kan kita juga perlu menyeimbangkan tadi mungkin ada skala prioritas juga kan. Skala prioritas. Dan juga menyeimbangkan antara mungkin urusan pribadi sama urusan sosial. Karena keduanya kan kita memang perlu ya. Kita juga perlu memperhatikan diri sendiri, kita juga perlu memperhatikan sosial kita. Betul. Gitu. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas ya. Hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan makhluk lain juga baik. Lah, dengan Allah itu siapa ya? Berarti dengan Allah itu berarti kaitannya dengan kita semua, ibadah kita. Kalau kita menikah berarti ibadah kita itu karena Allah. Berarti hubungan kita yang karena Allah itu baik enggak gitu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kita bisa menjaga keluarga kita. Berarti kan keluarga kita ini hubungannya kita dengan Allah. Karena tanggung jawabnya langsung kepada Allah. Tanggung jawabnya kepada Allah. Contoh misalkan gitu. Tapi kadang-kadang dalam dunia kerja, dalam lingkungan sosial itu orang yang rajin itu justru dimanfaatkan. Nah, itu dimanfaatkan. Wah, ini Mas Aldi kader muda ini. Mas anggota masyarakat yang mumpuni, punya ide-ide cemerlang, baru menikah, langsung akhirnya, wah jadikan ketua RT misalkan. Terus habis itu ketua RT ya bagian kesra, maksudnya yang apa, yang sosial itu loh. Bagian kesra, kesel, kemudian melu ngoyak-ngoyak, melu dan sebagainya. Akhirnya nggak bisa trip, gitu kan? Nggak bisa. Karena acaranya terus. Gitu. Kalau trip kan dapat duit. Oh, dapat duit. Nah itulah contohnya. Paling tidak kan kalau dapat duit, nih buat apa? Beli makan atau apa gitu. Jadi nyeneng ke anak, nyeneng ke istri, nyeneng ke ibu dan sebagainya itu kan bagus. Tetapi kalau misalkan memang di lingkungan kita itu kebanyakan gitu, terus kadung sergap juga kerjaan terus. Soalnya ditanya, loh kok malah dikasih kerjaan terus? Ayo daripada ngongkon kaya ra iso-iso ra barbar, sementara iki duit deadline wis iki wis sergap, akhirnya dikerjakan sendiri. Terus akhirnya lempoh sendiri, sakit disengeni. Terus pokoknya orang aji. Sebenarnya kita kan kalau jadi orang yang bermanfaat oke lah, tapi jangan sampai tadi ya jadi orang yang dimanfaatkan itu kan malah eksploitasi juga. Bedanya komentar atau bedanya mahfudzat ya. Itu hadis Nabi ya, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, bukan yang dimanfaatkan. Orang bermanfaat itu orang yang dengan hatinya, dengan hati yang dalam dirinya itu untuk bisa bersosial, untuk bisa memberikan manfaat kepada orang dengan sesenang hatinya, dengan ikhlas. Tetapi kalau misalkan dimanfaatkan kadang-kadang ada tekanan. Wah, saya itu udah pinter nyuting nih, kemudian saya menjadi timnya beliau, tapi beliau atau ngei sangu, misalkan maaf nih misalkan, Mas Aldi kamu tim IT saya ya, besok saya ada acara di sana, kamu ikut nyuting ya, baru terus ora dikek mbak apa? Ya karena dimanfaatkan namanya. Tapi kalau misalkan kita bermanfaat kemudian saling memberikan manfaat. Artinya ada timbal balik, simbiosis mutualisme. Wah, ini nanti dikasih transport, ini nanti dikasih oleh-oleh, dikasih makan, dikasih enggak udut ya. Saya enggak udut. Enggak, misalkan contohnya begitu. Yaudah, ini dikasih bekal berkat gitu kan, enggak apa-apa. Karena apa? Karena ada saling bermanfaat, bukan saling memanfaatkan. Kalau saling memanfaatkan nanti kan kesannya gimana? Saling memberikan manfaat, gitu kan? Yang ini memberi manfaat kepada bosnya ataupun yang didampingi, yang didampingi memberikan manfaat kepada yang didampingi. Dan kita juga punya kesadaran untuk memberi manfaat kan, Pak. Kan kadang yang tadi yang memanfaatkan atau dimanfaatkan itu kan terkadang dalam dorongan diri kita itu kan nggak pengen, cuman ya terpaksa gitu kan. Jadi kita harus bermanfaat karena kita sadar kalau untuk memberikan manfaat itu. Nah, mungkin teman-teman kita akan membahas beberapa tema lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pukis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.